kita berdoa? Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu karena anugerah-Mu, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi yang akan membawakan puji-pujian ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Pendeta Junianto yang akan membawakan firman. Dan urapi dan mampukan kami semua untuk menerima berita firman-Mu hari ini, sehingga kami yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, dan kami semua terpulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang siap memuji memuliakan Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kita semua ada amin, amin, puji nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau katakan satu pujian. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan menaragokan kasih-Nya Tuhan, amin. Sepenuh jiwa, sepenuh
Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan kami rindu Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwa kami Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku yang
Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Engkau yang mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk menerima pewahyuan yang baru daripada-Mu Bapa. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk menerima berita firman-Mu. Mampukan hamba Bapa biar siap kata siap kalimat menyampaikan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengambil alih dengan bahasa yang mudah kami mengerti Bapa, sehingga kami pulang Tuhan Yesus menerima bekal firman Tuhan ini untuk kehidupan sehari-hari kami Tuhan, sehingga kami punya iman yang mendobrak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara semua. Haleluya, haleluya. Pada minggu di terakhir Februari ini saudara, masih di dalam tema besar kita yaitu iman saudara. Dan saya ingin mengajak kepada saudara semua untuk belajar satu judul ini, yaitu iman yang mendobrak, gitu ya. Iman yang mendobrak. Kalau saudara bawa Alkitab baik di gadget saudara ataupun Alkitab cetak, saya rindu kita membuka Ibrani 10 ayatnya yang ke-39. Hanya satu ayat saja, Ibrani 10 ayat 39. Dan pada hitungan yang ketiga saya rindu saudara bangkit berdiri untuk kita baca firman Tuhan ini dengan sikap hormat. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat ke-39. Kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan yang ketiga saudara. Ibrani 10 ayat 39. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Silakan duduk saudara, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saudara, satu ayat ini membuka pelajaran kita. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan bahwa kitab Ibrani ditulis buat gereja Tuhan pada zaman itu yang diyakini gagasan-gagasannya adalah berasal dari Rasul Paulus. Ibrani adalah satu kitab yang menjelaskan tentang doktrin perjanjian lama, di mana perjanjian lama ini diwujudkan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lalu mulai masuk ke dalam apa itu iman, saudara, di Ibrani 11. Tetapi di Ibrani 10 ayatnya yang terakhir, Rasul Paulus saudara menulis kepada gereja Tuhan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kenapa dia menulis begini saudara? Karena pada zaman itu untuk orang mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias, maka akan bisa menjadi orang yang dijauhi atau dibenci oleh orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi pada zaman itu Yesus Kristus bukanlah Mesias. Kita tahu oleh sebab itu Rasul Paulus sebelum dia bertobat, namanya masih Saulus, dia mencari orang yang percaya Yesus sebagai Mesias untuk dia apa? Untuk dianiaya. Jadi pada zaman itu untuk orang mengaku Yesus sebagai Mesias bukanlah perkara yang ringan, saudara. Bahkan buat orang-orang yang bukan Yahudi pun untuk percaya Yesus itu juga dibenci oleh orang-orang Roma. Karena pada zaman itu saudara, orang Roma itu menganut ajaran dewa-dewi. Kita mengenal yang namanya Dewa Zeus, ya, Dewi Artemis, ya, Dewi kesuburan dan sebagainya. Lalu kalau kita tahu-tahu mempercayai satu dewa baru ya pada zaman itu, maka itu menjadi sebuah ancaman. Makanya Paulus dipenjara, saudara. Dipenjara sehingga dia menulis beberapa surat yang disebutnya di dalam teologi surat-surat penjara. Salah satunya misalnya kitab Roma, kitab Filipi, saudara. Dan pada saat dia menulis kitab Ibrani ini, saudara, dia mengingatkan kepada gereja Tuhan pada zaman itu bahwa untuk kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, maka secara manusiawi sangat mudah untuk seseorang akhirnya mundur, saudara. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam apapun yang saudara lakukan, biasanya akan ketemu tantangan. Tantangan ini akan mendorong kita semua untuk apa? Untuk mundur. Makanya Rasul Paulus katakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang apa? Percaya. Katakan bersama saya, percaya. Orang yang percaya itu akan beroleh apa? Hidup. Orang yang beriman maksudnya akan beroleh hidup. Di dalam pengalaman saya
memimpin sebuah tim atau organisasi, saudara, ada orang-orang yang datang kepada saya, khususnya anggota tim saya, lalu berkata, saya mau resign, Pak. Atau mungkin di antara saudara ada yang pernah mengucapkan itu juga kepada pimpinan saudara, saya mau resign, Pak. Resign itu artinya saya tidak mau lagi bekerja sama dengan Anda. Biasanya hanya ada dua alasan orang resign, biasanya. Yang pertama, karena dapat yang lebih baik, biasanya, ya. Yang kedua, ini yang lebih banyak biasanya, udah nggak tahan kerja di sini, gitu ya. Aduh, gue empet banget dah ngelihat bosnya, ya kan, ngelihat rekan kerjanya, gitu ya. Lalu mereka mulai mencari alasan, buat apa lagi saya bertahan di tempat ini? Sebab itu mereka langsung menulis surat resign, dibilangnya resignation letter. Lalu datang kepada pimpinan dan berkata, saya mau resign, Pak. Ya. Di dalam kehidupan saya juga mengatakan yang sama, saudara. Ya, beberapa kali saya juga mengatakan kepada pimpinan saya mau resign, Pak. Gitu, ya. Kalau di dalam dunia kerja itu bisa terjadi, sebetulnya di dunia gereja pun bisa terjadi. Bahkan tidak sedikit di dunia pernikahan pun terjadi, saudara. Ya. Walaupun bahasanya berbeda, nggak ada suami bilang ke istri, gue mau resign dari lu, gitu. Ya, nggak ada. Tapi bahasanya kurang lebih artinya sama aja, gitu ya. Kita udah nggak cocok lagi, gitu ya. Kita udah nggak cocok lagi. Kalau misalnya di dalam konseling orang mau bercerai, gitu ya, saya suka tanya, kenapa mau bercerai? Saya udah nggak tahan lagi, Pak. Gitu, nggak tahan lagi, gitu ya. Dan ini yang saya mau bahas kepada kita semua. Di dalam perjalanan iman kita akan menemui tantangan-tantangan yang bisa juga membuat kita berkata dalam diri kita, gue gak tahan lagi. Gue gak tahan lagi nih ikut Yesus. Gue gak tahan lagi di dalam situasi ini. Gue udah gak kuat lagi nih. Nah itu biasanya nanti bahasanya mundur. Mau resign, mau mundur dari pelayanan, mau mundur dari pekerjaan, mau mundur dari keluarga, mau mundur. Tetapi pagi hari ini saya mau share kepada saudara apa rahasianya iman yang mendobrak. Karena iman yang mendobrak itu dari kata mendobrak aja berarti ada sesuatu yang ada di depan dia dan dia ingin dorong. Kemarin saya pergi ke fisioterapi sama istri karena aktivitas saya yang menurut saya mungkin cukup intens gitu ya. Sehari saya lari 8-10 kilo, lalu angkat beban dan sebagainya. Jadi ada kalanya di dalam latihan-latihan itu ada cedera. Nah 3 minggu terakhir ini saya cedera tulang belikat, saudara, yang di bagian belakang ini, ya. Karena kebanyakan latihan lah, gitu kurang lebih. Nah sakit banget. Jadi kemarin pas ke fisioterapi, ya, diurut sana sini, lalu dikasih cairan gel, lalu ada mesin namanya ultrasound. Wah itu sampai ke urat paling dalam tuh, saudara, yang nggak bisa dijangkau oleh pijatan. Jadi ya istri saya teriak, saya juga teriak gitu ya. Coba aja kalau mau coba, saudara. Ya. Kalau saudara di situ bisa tertawa sih, iman saudara kuat. Lalu untuk mengetes apakah ininya sudah lebih baik, dia taruh tangan dia, si terapisnya itu ya. Lalu dia minta saya kepalkan tangan ke tangannya dia, lalu dorong-dorongan. Wah, ini untuk ngetes kekuatan. Di dalam hidup saudara juga nanti bisa begitu. Ini masalah datang, tantangan datang, saudara kayak siapa menang? Dan saya cuma sarankan, kalau saudara mau mundur, ini prinsip saya. Di tiap tempat pekerjaan saya resign, kuncinya cuma satu. Saya boleh resign kalau saya udah jadi yang terbaik. Kalau saya udah berbuat yang terbaik. That's the time. Itu waktunya saya akan berkata, saya resign. Kenapa saya resign? Mau ngapain lagi? Yang paling tinggi saya udah capai. Prestasi yang paling hebat saya udah raih. So, mau apa lagi? Jadi kalau saudara mungkin di antara saudara ada yang berpikir mau resign dari pekerjaan, coba saudara cek apakah saudara udah lakukan yang terbaik. Ternyata di dalam hidup ini saudara,
yang saya pelajari, apalagi kalau saudara belajar di Ibrani 11, itu Ibrani 11 ceritanya tentang orang-orang yang punya iman luar biasa. Dibilangnya saksi-saksi iman. Di minggu pertama Februari saya sudah share sama saudara bahwa saksi-saksi iman ini mereka mengamalkan kebenaran, menutup mulut singa-singa, pokoknya mereka melakukan hal yang luar biasa. Tetapi di ayat 36, ayat 37 dari Ibrani 11, tapi kok ada orang-orang yang digergaji, ada yang dianiaya, ada yang mati gitu lah kurang lebih saudara. Loh kok kayak ada dua hal yang berbeda. Yang satu kayaknya dengan iman mereka berkemenangan, lalu di sisi yang lain dengan iman kenapa mereka mengalami penderitaan. Ternyata saudara, ukurannya bukan masalah saudara menang atau kalah. Ukurannya adalah apakah saudara bertahan hingga hati. Itu iman yang mendobrak saudara. Kalau saya ingat saudara, mama saya sendiri sembuh dari kanker rahim, tetapi meninggal karena kanker tulang. Kan seolah-olah mana imannya? Tetapi kalau sampai dia nggak mendapatkan kesembuhannya sekalipun dan dia tetap beriman kepada Kristus, itu saya katakan iman yang mendobrak. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego satu ketika dimasukin ke dalam tungku berapi saudara, dan sebelum dia dimasukin, dia disuruh menyembah raja. Tetapi mereka berkata kepada raja, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah raja. Itu iman yang mendobrak saudara. Di tengah tantangan apapun saudara tetap berkata Yesus baik. Di tengah tantangan apapun saudara tetap berkata Tuhan adalah raja. Itu iman yang mendobrak. Dan pagi hari ini saya mau share kepada kita semua saudara. Di dalam Ibrani 10:39 bahasa Inggrisnya versi The Message dikatakan, but we're not quitters who lose out. Kita bukan orang yang quitters itu yang keluar and lose out, kalah. Oh no, kata Alkitab versi bahasa Inggris The Message ini. We'll stay with it and survive. Kita akan bertahan di dalamnya dan terus berjuang, trusting all the way, mempercayai bahwa di dalam segala jalan kita Tuhan turut bekerja. Makanya Vince Lombardi, seorang psikolog, menulis apa saudara? Quitters never win and winners never quit. Orang yang keluar gak pernah menang, dan pemenang gak pernah menyerah. Orang yang menyerah gak pernah dan orang yang pemenang tidak pernah menyerah. Coba tanya kanan kirinya, kamu winners apa quitters? Saya masih ingat saudara, beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi almarhum Bapak Utagalung, saat itu masih hidup, dalam keadaan yang lemah. Kita berdoa ya Pak ya. Kita beriman semua ya, beriman. Tetapi rencana Tuhan berkata berbeda. Tapi kalau mendengar kesaksian dari istrinya Bu Sera, bahwa sampai detik akhir Pak Utagalung masih terus berjuang, saya mengatakan itu iman yang mendobrak. Saya mau bilang sama kita semua, ini bukan masalah sembuh apa nggak sembuh, ini bukan masalah kaya apa nggak kaya, ini bukan masalah apa hasil yang saudara dapatkan, tetapi Tuhan berkata yang penting adalah kualitas iman saudara. Dunia akan bertanya, mana buktinya? Tetapi Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iman yang seperti ini saudara bukanlah iman yang resign. Iman yang seperti ini bukanlah iman yang mundur dan binasa. Karena untuk mundur saudara gampang banget kok untuk mundur. Saya share aja di dalam kehidupan saya saudara bersama istri. Di dalam pernikahan juga saudara, bukan masalah berapa lama saudara menikah, tapi berapa saudara bertahan dengan iman saudara mengarungi yang namanya bahtera rumah tangga. Bahasa Indonesia itu keren banget ya, bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal besar kan? Kapal besar. Namanya kapal pasti mengarungi lautan. Ada ombak di situ. Wah, gimana coba ya? Di dalam rumah tangga menghadapi badai, menghadapi ombak. Makanya seringkali di dalam konseling pernikahan saya suka share, saya suka tanya. Karena kenapa? Karena pernikahan tidak semudah mengatakan yes I do di depan pendeta. Ya aku bersedia gitu. Ada berapa banyak orang-orang yang akhirnya aduh gue gak tahan lagi nih kalau kayak begini nih.
Aduh, kok udah gak cocok lagi nih, gak cocok anak 3. Gimana ceritanya? Gitu. Tetapi di dalam pernikahan saya dan istri, saudara, kita terus dengan iman yang mendobrak, kita terus percaya. Gak gampang, apalagi jadi istri saya gak gampang. Saya waktu tunangan sama dia aja 1,5 tahun tunangannya, saudara. Isinya jarang kita, mungkin seperti remaja pada umumnya gitu ya, anak muda pada umumnya kalau pacaran pasti ketemu pegang-pegangan, cium-ciuman gitu ya. Saya sama istri kalau tunangan saat itu ya, dia sampai bilang sama saya, kamu kayak detektif, karena kerjanya interogasi mulu. Saya nanya, kalau ketemu saya lebih banyak kita diskusi, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau gini gimana. Karena saya sadar semua perempuan yang mau dinikahi nggak ada yang mau diajak susah. Tapi laki-laki ngomong sama sahabatnya, lu mesti cari cewek mau diajak susah. Nggak ada, bos. Cewek-cewek mau diajak susah nggak ada. Lah sama bapaknya jadi bikin senang, masa malu diajak susah? Karena kenapa? Saya sadar tiap perempuan itu dari kecil mainnya apa? Boneka. Beda sama laki-laki. Laki-laki mainnya apa? Kelereng, mobil-mobilan, mobil bekas juga dimainin. Udah biasa susah. Ya, kalau cewek apa cewek? Cewek boneka, bonekanya apa? Princess-princessan. Karena dalam hidupnya dia pengen jadi a princess, dia pengen jadi putri. Makanya main princess-princessan, rambut disisir-sisirin sama temennya, ya kan? Saya yakin gak ada cowok yang main begini, gak ada. Ada pernah main sisir-sisiran? Pernah? Kepang-kepangan cowok? Nggak ada, ya kan? Makanya mereka rata-rata ibu-ibu di sini pun, kau waktu kecil tuh punya impian bahwa kalau nanti menikah jadi princess. Katanya jadi inem. Nyuci baju, nyuci sepatu, ya kan? Nyuci kaos kaki yang bau, ya kan? Disuruh masak, ya belum lagi mengurus anak, aduh. Makanya di konseling pranikah saya bilang, lu siap nggak ngadepin begini? Belum lagi ketemu suami-suami yang punya konsep, ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan. Waduh, disuruh nyuci piring, buat sebentar dulu, ini bukan kodrat saya. Waduh, bawa kodrat loh. Apalagi dia rohani dikit, ya kan? Dia bawa ayat firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Alkitab katakan, istrinya belajar sekolah Alkitab juga, buka ayat juga, saudara. Kebayang nggak tuh? Ya kan? Saya di dalam rumah tangga, ya mau nggak mau, saya juga bantu istri saya. Saya percaya saudara, saya jemur baju, saya juga cuci piring, saya kok bantu istri saya. Karena buat saya nikah itu kita berdua sebagai tim untuk menyatukan iman melawan semua ombak yang ada di depan kita. Jadi jangan bikin ombak di dalam rumah sendiri, saudara. Lagi luar rumah aja ombaknya udah banyak. Nah, saudara mau bikin ombak di dalam rumah sendiri lagi. Tapi itu membutuhkan bahwa kita berkata kepada pasangan kita sampai mau memisahkan. Itu iman yang mendobrak. Komitmen sampai mau memisahkan. Tapi kalau anak muda sekarang, enggak lah, udahlah. Yang penting saling cinta, ya kan, saling pengertian. Dia mengisi yang ada, nggak ada pada pujian. Nggak ada, saudara. Nggak ada satu manusia pun yang sanggup memuaskan dan membahagiakan kita. Nggak ada, saudara. Hanya Yesus yang sanggup, saudara. Saya udah ketemu lah banyak pasangan-pasangan. Ada yang bilang, oh apa beda agama juga pak. Yang penting saling mencintai. Yang satu agama aja bisa cerai kan? Apalagi yang beda agama. Saya di sini nggak bicara tentang agama. Saya bicara di sini tentang iman. Iman itu bicara apa yang saya percaya, apa yang dia percaya. Yang sama agama aja nih, sama-sama GBI nih ya, sama-sama GBI. Tapi yang satu GBI-nya, ya kan, dia nggak percaya setan-setan. Yang satu percaya GBI-nya apa-apa yang jatuh dari setan. Kan pasti lihat istrinya dia nggak suka sama istri kan, ini pasti ada roh jahat di balik kamu. Istrinya lagi tidur didoain dalam nama Yesus. Roh shopping keluar dalam nama Yesus. Roh shopping. Berapa banyak suami-suami waktu istrinya pergi ke mall dia bahasa roh, saudara. Dia berdoa siapa? Biar Tuhan sadarkan istriku. Dan ketika melihat tas-tas, butakan matanya.
Itu sama-sama GBI loh saudara. Ya, sama-sama GBI aja beda-beda, ya kan? Terus tanya lagi coba sama pasangan saudara, lu percaya horoskop nggak? Lu percaya zodiak nggak? Saya nggak bilang di sini zodiak salah, saudara. Tapi saya banyak temuin teman-teman saya kan baca zodiak, ya kan, Sagittarius, asmara. Kamu akan ketemu si dia. Dia seneng. Saya bilang, lu kan udah punya bini. Terus, tentang sih. Ya karena percaya zodiak. Itu baru yang sama agama loh, saudara. Sama agama, apalagi beda, saudara. Apalagi saudara menikah dengan orang yang percaya poligami, mati kali. Yang penting adil, kata dia. Nggak ada yang adil di dunia ini, bos. Lah, lambang keadilan aja, timbangannya miring. Coba saudara cek. Timbangannya miring. Ya kan? Yang adil mah cuma tukang daging, saudara. Ya, 5 kilo ya, cocok ya. Makanya di dalam pernikahan saya sama istri, saudara, kita punya banyak mimpi, kita punya banyak harapan, nyatuin iman, berjalan sama-sama. Kita pernah bertengkar nggak? Oh pernah. Pernah konflik nggak? Pernah. Saudara jangan pikir keluarga pendeta tuh kayaknya semuanya rohani. Enggak, saudara. Saya kalau pulang ke rumah ya saya tanya ada makanan apa? Tuh makan. Oh iya, thank you. Ya, dia peluk saya, dia cium. Biasanya kalau saya pulang anak-anak juga peluk. Nggak ada doa-doa. Saya nggak ada. Emang keluarga pendeta buka pintu dalam nama Yesus, terima urapan semuanya, terima. Lalu Mesianya datang, Papa apa kabar? Mesia, sudah berapa jiwa yang kau menangkan? Keluarga pendeta sakit kali gitu. Saya keluarga pendeta nggak gitu-gitu amat, saudara. Ya, tapi saya dulu pernah. Ya, kenal satu keluarga, saudara. Itu ya mau beli apapun aja tanya Tuhan. Keren. Ya kan, dia masuk satu supermarket, ya kan, dia mau pegang Coca-Cola, dia bilang, Tuhan boleh aku minum Coca-Cola? Ya nggak apa-apa kalau itu iman dia. Kalau itu iman dia. Cuma menurut saya Yesus gua nggak seribet itu sih. Ya. Mau minum Coca-Cola aja pakai nanya, gitu kan. Jadi saya mau bilang sama saudara, ini yang dibutuhin. Ini yang dibutuhin, saudara. Apalagi David Goggins bilang apa? I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Saya berhenti bukan karena saya lelah. Saya berhenti karena saya capai garis akhir. Iman adalah satu pertandingan yang saudara dan saya harus masuki dan bertanding di dalam. Nggak ada pertandingan yang lain. Saudara nggak perlu lawan iblis, nggak usah lawan iblis. Jadi kalau doa di sini coba saudara perhatinya di GBI Live, menurut saya perbedaannya dengan gereja lain adalah di sini saya minta worship leader jangan ada doa seperti ini. Tuhan Yesus, kami tahu sebelum kami menyembah ada satu oknum yang tidak suka kepada kami, sebab itu kami berdoa, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi keluar. Seolah-olah lawan iblis. Saudara, iblis nggak usah dilawan, orang udah kalah. Masa saudara lawan orang yang udah kalah sih? Kejem amat. Bilang anak kirinya jangan kejem sama iblis gitu. Lah dia udah kalah, saudara. Dia udah kalah, saudara, ngapain lawan-lawan? Cuekin aja iblis. Kenapa iblis makin kuat? Karena saudara pikir dia kuat. Tapi kalau saudara pikir dia lemah, diemin aja, saudara. Diemin aja. Kenapa kita nggak lawan iblis? Iblis sudah kalah di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Makanya Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri hidupku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Di dalam bahasa Inggrisnya, I have fought the good fight of faith. Saya sudah bertanding dalam pertandingan iman. Bahkan iman diandaikan sebagai perlombaan. Jadi berlomba-lomba. Bukan siapa yang menang, tapi siapa yang capai garis akhir. Apapun kondisi saudara, kalau sampai nafas terakhir saudara-saudara tetap memegang Yesus sebagai Tuhan, iman yang mendobrak ada pada saudara. Siapa di sini yang mau sampai garis akhir? Bilang kanan kirinya, capek loh. Iya loh. Derek Redmond di tahun 1992, dia seorang pelari yang ikut Olimpiade, saudara, 400 meter. Dia berlari bersama pelari yang lain, tapi di tengah jalan, saudara,
otot hamstringnya sobek, sehingga dia kesakitan dan akhirnya berhenti berlari. Tapi berhenti sejenak, yang lainnya pada ngelewatin dia. Kalau saudara ada di posisi dia bagaimana? Ya udah mau ngapain lagi, udah kalah mau diapain lagi. Tetapi saudara, semua penonton, bahkan televisi yang menyiarkan secara langsung melihat bahwa dia bangkit berdiri, lalu terus berjalan sambil tertaki-taki memegang kakinya yang sakit. Lalu ayahnya juga turun ikut membantu dia menyelesaikan sampai garis akhir. Tahukah saudara, hari itu yang juara 1, 2, dan 3 nggak ada yang nonton. Semua mata menonton kepada situasi ini, skenario ini. Saat Derek Redmond sekalipun udah kalah, tapi dia tetap meneruskan sampai garis akhir. Wah, skenario ini akhirnya jadi video viral kemana-mana, saudara. Akhirnya Derek Redmond disponsorin sama Nike, lalu masuk acara ini, acara itu, menjadi terkenal. Lebih terkenal daripada yang juara 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan menginspirasi banyak orang bahwa hidup ini bukan masalah menang atau kalah, tapi hidup ini sekalipun kau jatuh, engkau bangun lagi sampai garis akhir. Jatuh, bangun lagi sampai garis akhir. Jatuh, bangun lagi sampai garis akhir. Itu iman yang mendorong. Sama halnya 2014 gereja ini ditahbiskan. Saya udah bilang berkali-kali sama saudara bahwa dasarnya adalah komitmen untuk melayani sampai akhir. Ada begitu banyak orang, saudara, ketika mereka mau melayani Tuhan pasti dapat tantangan. Tapi Rasul Paulus berkata kepada gereja di Ibrani, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Di dalam pelayanan Tuhan apalagi nggak boleh ada kata resign, saudara. Di dalam pengalaman saya menggembalakan juga begitu. Nggak ada kata resign. Saya suka bilang sama istri saya, orang datang dan pergi kok. Saudara bisa datang saat ini ibadah, bisa memuja-muja saya, tapi satu hari nanti saudara bisa pindah ke gereja lain, atau mungkin nggak tahu kemana, mungkin pindah ke luar kota, luar negeri, dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kepada saya dalam pengembalaan. Saya bilang sama istri, kita harus sampai garis akhir. Kenapa, saudara? Karena kita bukan orang-orang yang mundur dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dan saya mau mengajak saudara semua, selama saudara masih mempercayakan diri saudara masuk di dalam penggembalaan di GBL lagi. Buat saudara yang hadir maupun saudara yang menonton nanti siaran ulang di YouTube, saya mau ajak kita semua, mari sama-sama kita sampai garis akhir. Apa itu garis akhir? Sampai akhir nafas kita tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan. Apakah mimpi saudara terwujud? Ataukah mimpi saudara nggak terwujud? Sama seperti Walt Disney. Walt Disney adalah seorang pengusaha, sahabat itu, yang suka menulis cerita tentang anak-anak. Kita tahu tokoh terkenalnya adalah Mickey Mouse, Minnie Mouse, saudara. Donald Duck, ya, Donald Bebek. Dia punya cita-cita satu hari nanti dia punya sebuah taman bermain yang luas sekali yang akan dinamakan Disneyland. Dan ditulis di pagarnya Disneyland besar-besar, happiest place on earth, tempat paling bahagia di dunia. Tahukah saudara, sampai dia mati, itu Disneyland nggak pernah terwujud. Tetapi justru sesudah dia mati sekian tahun, istrinya dan yang lainnya meneruskan mimpinya sampai akhirnya Disneyland pun jadi. Karena ada kalanya doa saudara tidak terjawab selagi saudara bernafas, tapi justru Tuhan menjawabnya buat anak dan cucu saudara. Poinnya apa? Tuhan gak pernah lupa iman saudara. Tuhan gak pernah lupa doa saudara. Karena Tuhan melihat iman saudara yang mendobrak, bahkan mendobrak sampai pintu surga. Beri tepuk tangan buat saudara. Tahukah saudara bahwa gajah di dalam hidupnya hanya melahirkan 4 kali, 4 anak maksimum. Tahukah saudara bahwa gajah
mengandung selama 95 hari. Berapa? Betul. Sedangkan kelinci itu mengandung selama 28 hari dan bisa punya lebih dari 10 anak. Gajah 1 anak 95 hari. Kelinci 10 anak 28 hari. Saya ngebayangin waktu gajah ketemu kelinci. Gajah lagi hamil, kelinci lagi hamil. Weh, hamil nih kita. Misalnya, ini kan cuma imajinasi, saudara gak usah serius-serius sama. Ya, misalnya si kelinci nanya, lu dokternya di mana? Gajah bilang, nih gua di rumah sakit ini. Ya. Singkat cerita, hari ke-29 si kelinci udah banyak anaknya. Dia bilang sama gajah, "Woi, mana lu gak lahir-lahir nih, anak gua udah banyak." Dan ternyata kelinci, nanti saudara teliti sendiri ya, kelinci itu bisa mengandung 12 kali setahun. Berarti kan sebulan sekali, saudara. Jadi di hari ke-29 dia lahiran, hari ke-30 bisa hamil lagi. Jadi bayangan saya, dia hamil lagi bulan kedua, tapi gajah belum lahirin. Woi, gua udah hamil lagi nih. Lu mana? Tumor kali. Jangan-jangan bukan hamil loh. Kalau saudara jadi gajah, hidup saudara seolah-olah merasa dikejar-kejar. Udah umur 40 gak kawin-kawin. Udah kawin. Kok belum punya anak? Udah punya anak, kok gak ada cowok? Sekali lagi nih, biar cowok. Jadi hidup saudara kayak saudara punya utang sama orang lain gitu. Hidup saudara kayak dikejar-kejar, seolah-olah kamu harus begini supaya sama kayak yang lain. Padahal kita diciptain aja berbeda-beda. Oh, gereja yang diberkati itu begini. Oh, gereja yang diberkati begini. Oh, berarti apa rahasianya? Oh, bikin konser. Oh, semua pada yang bikin konser. Oh, gak gede-gede gereja gue. Oh, harus ada minyak anggur. Bikin ada minyak anggur ya kan. Oh, sampai lantainya licin kena minyak ya. Kok gak berkembang-berkembangnya? Oh, gereja yang bagus tuh ada pujian penyembahan. Bikin pujian penyembahan. Saya katakan sama saudara, Tuhan punya panggilan spesifik buat saudara. Saudara gak sama kayak saya gak sama kayak saudara. Tetapi walaupun kita berbeda-beda, takaran Tuhan mengasihi saudara sama seperti mengasihi saya. Dan saya mau bilang sama kita semua, kalau kita jadi kayak si gajah, kita bisa panik, kita bisa stres, karena kita berpikir, kok saya gak kayak kelinci ya? Tapi kelinci lupa, lu boleh punya banyak anak. Secara kuantitas anak lu banyak. Tapi sekali gajah melahirkan, walaupun satu, gajah itu akan jauh lebih besar daripada kumpulan seratusan kelinci. Mungkin kita kelihatan lambat, mungkin kayaknya iman kita belum ada hasil. Tapi ketika Tuhan memulihkan kita, maka hasilnya secara kualitas bisa lebih besar, bisa lebih dahsyat. Ada satu lagu baru saudara saya mau ajar buat saudara. Ini lagunya. Apa datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, karena Kau kuatkan
19 Oktober saudara. Waktu mama saya meninggal, selesai dikubur, itu dari kuburan pulang kita ke rumah, ada kakak ipar saya, ada kakak saya, ada abang saya. Saya masih ingat waktu itu kakak saya bilang, oke, kita semua, karena pesan mama, saya merawat kalian semua. Jadi kita berencana waktu itu memutuskan semuanya pindah ke Jayapura. Itu pertama kalinya saya naik kapal laut 8 hari 7 malam saudara, dari Tanjung Priok untuk sampai Jayapura. Jadi kakak saya waktu itu bekerja di Freeport berserta tunangannya. Jadi saya, abang saya, adik saya, kita menumpang di rumah tunangan kakak saya saat itu di Jayapura. Sekian lama, adik saya sampai lulus sekolah, abang saya sampai bekerja. Saya cuma sekitar 2 bulan, saya balik ke Tanjung Priok untuk menjalani kehidupan selanjutnya saudara. Saya masih ingat bahwa tunangan kakak saya saat itu bersama kakak saya bikin janji sama mama saya sebelum meninggal bahwa mereka akan merawat adik-adiknya. Dan saya masih ingat saudara, itu momen saat itu saudara, waduh, duit nggak ada, ya, keluarga rasanya semua jauh, apalagi tinggal di kota orang, ya. Dan waktu saya pulang ke Tanjung Priok udah nggak ada siapa-siapa lah, pokoknya berjuang aja. Kakak saya menafkahi, ngasih uang bulanan gitu. Makanya saya sekolah teologi. Kenapa sekolah teologi? Karena paling murah. Jadi paling murah, ya kan? Kalau saya nggak bisa bayar, nggak mungkin di drop out. Kalau sampai di drop out saya protes, kan Tuhan maha kasih. Ya. Makanya saya sekolah teologi, saudara. Nah, singkat cerita saudara, kakak saya menikah, itu saya urus semua. Jadi sesudah mama saya meninggal, kakak saya menikah. Menikahnya pun menurut saya cukup wah. Sesudah kakak saya menikah pun bersama istri itu cukup wah. Sesudah itu abang saya nikah secara adat Batak juga cukup wah. Dan 20 Februari kemarin adik saya, menurut saya itu juga cukup wah. Padahal kita semua anak yatim piatu. Saudara, pas saya lagi siapin khotbah ini, saya bilang sama istri saya, emang ya Tuhan tuh Immanuel. Waktu saudara terus percaya, walaupun yang kita lihat nih, aduh. Dan saat itu mama saya juga waktu itu banyak utang. Waktu lagi susahnya, bahkan mama saya itu bisa sampai jadi pembantu rumah tangga. Ada nggak ibu-ibu di sini pernah sampai jadi PRT? Mama saya itu pernah bekerja jadi pembantu rumah tangga. Dulu hidupnya begini, terus hidupnya jatuh. Terus kita berjuang sama-sama. Ya kalau cuma makan nasi pakai garam udah sering saudara. Jadi kalau hari ini saya bisa ada, lalu saya melihat semua keluarga saya tua kuliah. Waduh. Kalau lihat 15 tahun, 20 tahun yang lalu, ini ngelihat ke sini saudara, nah mungkin. Makanya waktu saya siapin firman ini, iman yang berdobrak itu bukan masalah saudara dapatkan apa enggak yang saudara mau. Iman yang berdobrak bicara, apapun yang terjadi, kita jalan terus. Kita bersemangat terus. Kita maju terus. Karena kenapa? Karena di garis akhir bukan hanya Yesus, karena di garis akhir saksi-saksi iman menunggu kita semua. Seolah Abraham mau bilang sama Pak Andre, seolah Abraham mau bilang sama Tommy, saya nunggu anak 25 tahun nunggu Isa. Seolah-olah saudara saksi iman yang lain berkata, apa yang kamu rasain pernah saya rasain. Seolah-olah saksi-saksi iman itu berkata, tenang saja, ayo maju terus. Mungkin saudara jatuh dan bilang, ayo bangun. Kenapa di Ibrani 11 ada kisah saksi-saksi iman? Karena untuk menyimpulkan Ibrani 10 ayat 39, bahwa mereka bukan orang-orang yang mundur dan binasa. Mereka orang-orang yang percaya dan beroleh. Dan sebagai penutup saya mau katakan, karena Rasul Paulus mau, karena Yesus mau, saksi-saksi iman berikutnya nama-namanya adalah nama saudara. Nama saudara. Nama saudara. Supaya saudara punya kisah, supaya saudara punya cerita yang saudara bisa saksikan buat orang lain. Sehingga saudara bisa berkata kepada iparmu, saudaramu, keponakanmu, anakmu, cucumu, dan kau berkata, dulu saya begini, tapi saya berpegang sama Yesus. Karena ada kalanya tangan kita pegang Yesus lemah, tapi tenang, untungnya Yesus juga pegang tangan kita, dan tangannya nggak pernah lelah.
tangannya nggak pernah lemah, tangannya kuat. Kau kuatkan, amin amin berdiri. Ku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkaulah iman. Mari siapa yang berjalan dulu saudara. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkaulah imanku. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus makanlah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, minumlah. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkaulah iman. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkaulah iman. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Engkau
dengan Allah Immanuel, Allah yang menyertaimu melalui suka dan duka, melalui padang rumput yang hijau maupun lembah yang gelap. Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu seumur hidupmu. Keberhasilan dan keberuntungan akan menyertai kehidupanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan